Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah NS Prodi Manajemen Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko operasional dan risiko reputasi pada PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk Telkom. Pengantar, dalam era digitalisasi yang sangat kompetitif, perusahaan telekomunikasi seperti PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk Telkom dihadapkan pada dinamika lingkungan bisnis yang cepat berubah, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Sebagai badan usaha milik negara BUMN yang memiliki peran strategis dalam konektivitas nasional dan transformasi digital, Indonesia, Telkom dituntut untuk menjaga stabilitas operasional, sekaligus mempertahankan reputasi perusahaan di mata publik, pemerintah, investor, dan pelanggan. Mitigasi risiko operasional Telkom. Definisi, gangguan proses internal akibat sistem gagal, human error, atau bencana. Contoh, downtime jaringan, kegagalan sistem IT, kesalahan layanan pelanggan. Mitigasi risiko operasional. Backup sistem dan BCP atau DRP. SOP terstandarisasi dan pelatihan karyawan. Penguatan sistem IT dan audit teknologi. Risiko reputasi Telkom. Definisi, penurunan kepercayaan publik akibat insiden negatif yang tersebar luas. Contoh, gangguan layanan massal, skandal hukum, isu data pelanggan. Mitigasi risiko reputasi. Tim manajemen krisis dan komunikasi publik. Transparansi laporan dan GSG. Peningkatan layanan pelanggan. Program CSR dan pelibatan masyarakat. Risiko finansial. Risiko operasional. Risiko finansial dari sisi operasional dapat muncul ketika terjadi kegagalan sistem pengelolaan keuangan internal, seperti kesalahan pencatatan akuntansi, kegagalan sistem ERP Enterprise Resource Planning, atau ketidaktepatan dalam mengalokasikan anggaran proyek. Contohnya, bila sistem pembayaran atau pelaporan keuangan tidak berjalan efektif, bisa menyebabkan kerugian material dan audit bermasalah. Risiko reputasi. Dari perspektif reputasi, ketidakseimbangan keuangan atau terungkapnya kerugian besar secara publik akan menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap integritas Telkom sebagai perusahaan BUMN, misalnya. Bila laporan keuangan tidak transparan atau terlambat dipublikasikan, ini bisa menimbulkan persepsi buruk akan tata kelola perusahaan. Risiko kepatuhan. Risiko operasional. Risiko ini terjadi jika Telkom gagal mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Telekomunikasi, PP BUMN, serta regulasi OJK dan IDAX, misalnya. Kesalahan dalam pelaporan kepada otoritas atau tidak mengikuti ketentuan tender. Proyek dapat mengakibatkan sanksi administratif atau denda. Risiko reputasi. Kegagalan dalam kepatuhan yang diketahui publik akan mencoreng citra Telkom sebagai perusahaan milik negara. Skandal kepatuhan bisa menciptakan persepsi negatif di mata publik, mitra kerja, dan pemerintah, serta memicu distrust dari stakeholder strategis. Risiko strategik. Risiko operasional. Strategi bisnis yang salah, seperti salah dalam memilih mitra aliansi, atau masuk ke pasar yang tidak sesuai dengan core bisnis, akan berdampak pada kerugian operasional. Contohnya, investasi pada startup digital yang gagal dapat membebani laporan keuangan dan sumber daya perusahaan. Jika publik menilai strategi Telkom tidak relevan atau membebani keuangan negara, citra strategik perusahaan sebagai digital telco leader akan terganggu. Misalnya, keputusan korporat seperti restrukturisasi besar yang menuai protes karyawan atau pemutusan hubungan kerja dapat merusak reputasi. Risiko fraud hukum. Risiko operasional. Telkom rentan terhadap praktik kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa atau korupsi internal yang melibatkan pegawai dan vendor. Risiko hukum juga muncul dari gugatan pihak ketiga atas pelanggaran hak konsumen atau kompetisi usaha tidak sehat. Risiko reputasi. Jika terjadi skandal hukum atau fraud yang terpublikasi, Telkom bisa kehilangan kepercayaan dari publik, mitra, dan lembaga internasional. Hal ini berpotensi membuat investor menarik diri atau menurunkan nilai kapitalisasi pasar. Risiko operasional. Inti risiko operasional meliputi gangguan jaringan, bencana alam yang mengganggu layanan telekomunikasi, human error
hingga kerentanan sistem IT terhadap serangan siber, ketidakteraturan operasional dapat berdampak langsung pada pelayanan pelanggan dan efisiensi kerja, risiko reputasi. Kegagalan layanan, seperti jaringan internet mati secara masif downtime nasional, akan membuat pelanggan kecewa dan menyebarkan keluhan di media sosial. Ini dapat menurunkan indeks kepuasan pelanggan dan memperburuk persepsi publik terhadap kualitas layanan Telkom. Risiko likuiditas, risiko operasional. Jika terjadi ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan keluar, Telkom bisa kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti pembayaran vendor, utang jangka pendek, atau gaji pegawai. Hal ini bisa disebabkan pengelolaan piutang pelanggan yang tidak optimal. Risiko reputasi. Masalah likuiditas yang diketahui publik akan memicu spekulasi negatif terhadap kesehatan keuangan Telkom. Ini dapat menyebabkan pemegang saham menjual saham mereka, mitra menunda kontrak, dan pihak perbankan meragukan kemampuan bayar Telkom. Risiko pasar, risiko operasional. Risiko pasar muncul akibat fluktuasi kurs mata uang asing, suku bunga, dan harga komoditas yang dapat mempengaruhi pembiayaan proyek internasional dan investasi global. Telkom operasional yang terlalu tergantung pada vendor luar negeri juga memperbesar eksposur risiko pasar. Risiko reputasi. Penurunan pangsa pasar akibat ketatnya kompetisi, misal dari XL, Indosat, atau startup digital, bisa dinilai sebagai kegagalan Telkom dalam berinovasi. Jika publik merasa Telkom tertinggal, ini akan mencoreng reputasinya sebagai pemimpin industri telekomunikasi nasional. Risiko kredit, risiko operasional. Risiko ini terjadi jika pelanggan, mitra, atau anak usaha gagal memenuhi kewajiban pembayaran atas tagihan atau pinjaman kepada Telkom. Misalnya, Telkom mengalami piutang macet dari perusahaan mitra yang bangkrut atau menunggak. Risiko reputasi. Jika Telkom terlibat dalam pembiayaan ke pihak-pihak bermasalah dan menanggung kerugian besar, masyarakat akan meragukan ketepatan Telkom dalam mengelola risiko kredit. Hal ini memperburuk persepsi tata kelola risiko perusahaan. Risiko kepatuhan. Risiko operasional. Ketidakpatuhan pada standar ISO, peraturan BASSN, atau peraturan OJK bisa menyebabkan penghentian layanan tertentu, denda administratif, dan tuntutan hukum. Dalam industri telekomunikasi, compliance tidak hanya hukum, tetapi juga terhadap standar teknologi internasional. Risiko reputasi. Isu ketidakpatuhan terhadap regulasi, misalnya penyalahgunaan data pelanggan, atau tidak mengikuti ketentuan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, akan merusak reputasi Telkom. Apalagi sebagai BUMN yang seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan hukum. PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Kesimpulan dampak terintegrasi. Kedua jenis risiko operasional dan reputasi saling berkaitan dan dapat menimbulkan efek domino. Kegagalan operasional dapat memicu kerusakan reputasi dan sebaliknya. Reputasi yang rusak dapat menyulitkan operasional karena hilangnya kepercayaan stakeholder dan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi PT Telkom untuk mengintegrasikan manajemen risiko yang berbasis, serta memperkuat sistem GCG Corporate Governance dan CSR Corporate Social Responsibility dalam menjaga keberlanjutan bisnis.